very low calorie diet. Gimana nih dokter, menurut dokter? Jadi yang sekarang ini kan memang beredar juga ya, diet yang sangat rendah kalori atau very low calorie diet. Memang VLCD ini kita gunakan juga dalam praktek sehari-hari, tapi tidak semua kasus diberikan VLCD. Sebetulnya lebih sehat mana sih dok? Karena seringkali ada yang bilang kayak weight loss itu cuma bonus gitu. Sebetulnya lebih sehat apakah kita lebih fokus ke fat loss-nya atau lebih ke weight loss-nya dok? Iya, itu udah bener tadi fat loss-nya ya. Banyak banget program penurunan badan mengklaim nih dapat membantu untuk menurunkan berat badannya cepat dan mudah. Namun seringkali cara yang cepat ini yang bisa membuat kita itu turunnya itu hanya air dan otot kita. Nah, kalau weight loss menjadi fokus kita, ini seringkali yang turun adalah massa otot, air dari tubuh kita, dan juga ada juga lemak juga sebenarnya. Tapi sebenarnya yang menjadi fokus penurunan berat badan kita adalah fat loss. Jadi lemak di dalam tubuh kita yang pengennya, yang diharapkan bisa turun. Nah, seringkali kita susah nih, pengen tahu nih sebenarnya pas waktu kita turun berat badan, ini fat atau hanya berat badan termaksud ototnya tadi ya. Betul. Nah, kalau pakai timbangan yang biasa ada di rumah memang tidak bisa karena hanya memberitahu tentang angka timbangannya saja, sehingga memang disarankan untuk menggunakan body composition, jadi timbangan yang bisa memperkirakan persentase massa otot, massa lemak, dan lebih bagus lagi kalau bisa tahu cairan di tubuh kita. Nah, oleh karena itu pada saat itu memang perlu sesi konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik biar nanti pada programnya itu nggak yang turun tuh nggak massa ototnya. Sayang kan bikin otot tuh susah banget. Ini juga masih ada beberapa masyarakat yang mungkin percaya-percaya aja nih dok soal obat pelangsing gitu ya. Menurut dokter apakah ini salah satu cara yang aman dok untuk diet? Sebelum memutuskan mau menggunakan obat ataupun produk pelangsing tubuh tadi, sebaiknya cek beberapa hal nih. Yang pertama, periksa label produknya dengan cermat nih. Jadi kalau hampir semua obat pelangsing yang dijual bebas, ini juga memiliki efek samping. Nah, oleh karena itu baca dengan seksama nih, dengan cermat aturan pakai, efek sampingnya, apalagi kalau punya riwayat penyakit tertentu. Jadi jangan sembarangan juga ya. Nah, kemudian cek lagi nih keamanan obat tersebut di websitenya BP POM. Nah, kalau misalnya tidak terdaftar, saran saya sih memang tidak digunakan. Nah, kalau misalnya kita menjalankan pola hidupnya dengan perencanaan makan yang baik dan diet dan olahraga yang teratur, sebenarnya penggunaan obat pelangsing tidak diperlukan. Baik. Nah, kalau misalkan terkait dengan very low calorie diet, gimana nih dokter, menurut dokter? Jadi yang sekarang ini kan memang beredar juga ya, diet yang sangat rendah kalori atau very low calorie diet. Memang VLCD ini kita gunakan juga dalam praktek sehari-hari, tapi tidak semua kasus diberikan VLCD. Pada kasus-kasus tertentu saja yang kita gunakan VLCD. Dan ada syarat-syaratnya saat kita ingin memberikan VLCD diet. Nah, biasanya VLCD diet ini di bawah 800 kalori. Kalau pada laki-laki tidak boleh kurang dari 500 kalori. Pada perempuan nggak boleh lebih rendah dari 400 kalori. Dan komposisi pada saat memberikan VLCD tadi, semuanya harus lengkap. Makronutriennya, karbohidrat, protein, lemak, harus lengkap. Mikronutrien, vitamin, dan mineral itu juga harus ada. Sehingga seringkali pada saat memberikan VLCD diet itu, dokter gizi itu menggunakan suplementasi makanan. Jadi nggak hanya dari bahan makanan alami saja, karena seringkali tidak tercukupi, terutama untuk vitamin dan mineralnya. Jadi ada suplemen nutrisi yang kita berikan yang akan melengkapi karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan mineral tadi. Nah, kalau misalnya melakukan VLCD diet pun juga ada limit waktunya nih. Jadi tidak boleh terlalu lama. Kemudian kalau misalnya terlalu lama
ini juga akan memberikan efek samping ke tubuh kita. Salah satunya adalah terbentuk batu empedu nih. Kalau yang kita makan ini terlalu rendah, jadi pengennya diet malah menimbulkan efek samping. Nah, VLCD ini memang bermanfaat yang ingin menurunkan berat badan secara cepat. Pada kasus apa? Misalnya berat badannya ini dengan indeks massa tubuhnya di atas 30 atau di atas 27 dengan penyakit penyerta. Ataupun misalnya pasiennya ini pengen operasi dalam waktu yang cepat. Jadi dokter bedahnya menyarankan ini beratnya turun dulu nih karena kita pengen melakukan operasi. Nah, padahal ada kondisi tertentu pengennya turun berat badan cepat. Nah, itu baru diberikan VLCD diet tadi gitu. Jadi nggak semua kasus diberikan VLCD. Nah, mungkin terakhir nih dok, boleh nggak sih berikan pesan gitu ya, atau motivasi untuk teman-teman perempuan yang sekarang tuh ingin melakukan diet agar tetap sukses juga sehat nih dok? Iya, jadi memang untuk menurunkan berat badan ataupun ingin diet, memang tadi perlu pertama adalah komitmen, kemudian disiplin, dan perencanaan yang baik. Nah, pada waktu perencanaan yang baik, selalu pikirkan target yang realistis, agar kita pun menjalankan program tersebut jadi lebih santai, kemudian bisa melakukannya dengan baik. Jadi hal-hal tersebut bisa membantu untuk program penurunan berat badan. Dan jangan lupa kalau misalnya memang sudah mentok ataupun memiliki penyakit penyerta, selalu konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Oke, baik dokter, banyak banget nih pengetahuan yang Syifa dapat, dan pasti teman-teman juga dapat banyak banget insights dari sini. Jadi untuk teman-teman WMN jangan asal diet ya, harus tetap memperhatikan berbagai macam hal yang tadi sudah disampaikan juga nih oleh dokter, agar tidak terjadi efek-efek samping negatif di kemudian hari. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih Syifa, sehat selalu. Terima kasih.